Oke, jadi di sini saya menjelaskan tentang kriteria permainan dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dunia dari apa yang dia tidak kenali sampai dia mengenalinya, sampai dia mengetahuinya. Dan dari yang tidak dapat diperbuat sampai mereka pun dapat melakukannya. Yang asalnya tidak bisa, kemudian dengan permainan mereka bisa. Kemudian bermain itu merupakan kegiatan yang sangat penting bagi anak. Nah, jadi di sini diibaratkan seperti halnya kebutuhan terhadap makanan bergizi dan kesehatan untuk pertumbuhannya. Permainan merupakan pengalaman belajar. Bermain bagi anak memiliki nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kriteria permainan itu dapat memajukan dan mengembangkan kehidupan seorang anak. Nah, tentunya permainan yang digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab di sini adalah permainan yang edukatif. Permainan edukatif itu apa? Permainan edukatif itu adalah permainan yang memiliki unsur mendidik, yang mana didapatkan dari sesuatu yang ada dan melekat serta menjadi bagian dari permainan itu sendiri. Dapat dipahami? Selain itu, permainan ini juga memiliki rangsangan atau respon positif terhadap respon pemainnya. Kemudian indera yang dimaksud antara lain adalah indera pendengaran. Yang pertama indera pendengaran, kemudian yang kedua penglihatan, kemudian suara, kemudian menulis, daya pikir, keseimbangan kognitif, motorik, afeksi serta kekayaan sosial dan spiritual. Kemudian kunci utama permainan itu dinilai edukatif itu apabila permainan itu memiliki nilai guna. Jadi permainan itu dapat dinilai dari segi positifnya dan harus bernilai ada kegunaan. Kemudian efektivitas dan efisiensi yang mengarahkan proses mendidik secara positif. Nah, disinilah konteks dan inti permainan yang sesungguhnya, yakni sebagai media atau objek yang memberikan efek kesenangan dan mendukung terwujudnya motivasi positif pada siswanya. Dengan kata lain, permainan sebagai upaya mempengaruhi kebutuhan psikologis. Adapun yang dimaksud dengan permainan bahasa, jadi yang dimaksud dengan permainan bahasa itu adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Permainan bahasa bukan merupakan aktivitas tambahan untuk bergembira semata. Nah, tetapi ada keseimbangannya, yaitu permainan ini dapat digolongkan ke dalam pengajaran atau pembelajaran yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan kemahiran berbahasa yang telah dipelajari. Nah, jadi harus ada tujuannya juga, bukan hanya gembira semata. Kemudian permainan bahasa merupakan aktivitas yang dirancang dalam pembelajaran, berhubungan dengan kandungan isi pelajaran secara langsung maupun tidak langsung. Apabila ada jenis permainan namun tidak ada keterampilan bahasa atau unsur bahasa yang dilatihkan, maka permainan tersebut bukanlah permainan bahasa. Nah, tapi sebaliknya, walaupun ada keterampilan bahasa atau unsur bahasa yang dilatihkan, akan tetapi tidak menimbulkan kegembiraan, maka aktivitas itu juga tidak dapat dinamakan oleh permainan bahasa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamil Jalal. Saya akan menyambung presentasi dari teman
kita tadi, yaitu Ahmad Fahmi, yang mana pada slide selanjutnya yaitu membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam permainan bahasa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa dan guru tentunya dalam permainan bahasa tersebut, yang mana pada makalah kami disebutkan ada 5 poin. Poin yang pertama adalah interaksi. Tentunya dalam permainan bahasa ini memungkinkan adanya interaksi dan partisipasi aktif oleh siswa dalam hal belajar, sehingga permainan bahasa dapat berjalan dengan baik dengan adanya partisipasi aktif tersebut. Yang kedua, adanya pertandingan, yakni dalam permainan bahasa tentu adanya pertandingan atau kompetensi, yang mana mereka saling berkompetensi untuk memenangkan permainan tersebut, sehingga dalam permainan tersebut menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar. Yang ketiga maksudnya adanya kerjasama, yaitu dalam tiap kelompok tentu akan diperlukannya kerjasama dalam permainan tersebut, sehingga semakin kompak peserta atau pelajar dalam permainan bahasa tersebut, maka kemungkinan menangnya lebih banyak. Yang keempat, adanya peraturan permainan, sehingga permainan tersebut jelas, tidak berantakan. Dengan adanya peraturan permainan, maka akan bermanfaat pada siswa, yaitu menanamkan nilai-nilai kejujuran, semangat, dan sportivitas. Dan yang poin yang terakhir adalah akhir atau batas permainan. Tentu dalam permainan bahasa ada batas dalam skor akhir, sehingga apabila sudah sampai pada skor tersebut maka dia dinyatakan menang. Tetapi fungsi dalam permainan ini untuk menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar, sehingga yang menang dapat diapresiasi dengan kemenangannya karena dia telah berjuang dalam permainan tersebut dan dapat menghilangkan kejenuhan dengan banyaknya tugas belajar. Mungkin itu dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis permainan dalam bahasa Arab. Secara garis besar, permainan itu yang pertama adalah tentang ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Yang kedua adalah permainan maharah. Biasanya yang digunakan dalam permainan mendengarkan, berbicara, dan membaca serta menulis. Adapun yang pertama adalah permainan ejaan. Permainan ejaan, kosakata, kalimat, struktur, dan tata bahasa. Ada beberapa permainan yang bisa diterapkan dalam hal ejaan, kosakata, kalimat, dan tata bahasa Arab. Antaranya adalah yang pertama adalah permainan komunikasi cepat. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memproduksi kata dengan cepat, logis, dan tepat. Cara bermainnya, siswa diajar bermain dengan menyambung huruf terakhir menjadi sebuah kata baru. Kata kunci permainan ini adalah memanfaatkan suku kata terakhir sebagai kata pertama.
Siswa pun tidak boleh menyebutkan kata yang sama atau sudah disebutkan oleh temannya. Misalnya, babun sudah disebutkan, berarti kata ini sudah tidak boleh lagi disebutkan. Kalau ingin melihat pentingnya, nanti lihat di video. Yang kedua adalah kalimat yang tersembunyi. Permainan ini menggunakan pendekatan permainan sebagaimana layaknya teka-teki silang. Fokusnya pada penguasaan kosakata sebanyak mungkin. Semakin banyak kosakata yang dimiliki siswa, maka semakin banyak pula hasil yang diperolehnya. Dalam permainan ini intinya siswa diminta untuk menemukan beberapa adat sebanyaknya yang pada sebuah tabel, yang tabelnya itu biasanya mendatar, menurun maupun diagonal dan sebaliknya. Kemudian siswa diminta untuk menyampaikan hasil presentasinya dan guru memberikan klarifikasi atau nilai serta menyeluruh dari para siswa tersebut. Permainan yang selanjutnya adalah siapakah aku. Permainan ini bertujuan mengajak siswa menebak kosakata dengan menjawab pertanyaan deskriptif. Siapa aku? Man ana? Selain itu juga untuk melatih siswa untuk merespon informasi dengan cepat. Baiklah, permainan selanjutnya itu adalah temukan pasanganku. Permainan ini tujuannya melatih siswa mengenal dan menambah adat yang baru dan terjemahannya, serta mengenal kosakata dan pasangannya. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengenal adat sinonimnya ataupun adat daripada antonimnya atau lawan katanya. Alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah kartu kata yang berpasangan. Jadi ada kartu yang biasanya bisa menggunakan antonim atau sinonim. Selanjutnya adalah permainan Tongo of False. Pada permainan ini, guru membagikan kartu kepada siswa yang berisi tentang bermacam-macam kalimat tanya. Jadi dalam sebuah kartu ada banyak pertanyaan kalimat tanya. Siswa harus menentukan apakah kalimat yang dalam kartu tersebut benar atau tidak, benar atau salah. Selanjutnya, bangka berbasis di sisi kiri dan kanan, dan jawabannya juga diberikan di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Bangka pun diminta memberikan alasan kenapa bangka memilih ini, dan dalam prosesnya siswa bisa pindah barisan dari yang kanan ke kiri ke kanan. Permainan ini digunakan untuk melatih materi tentang struktur kalimat tanya. Yang kedua adalah tentang permainan keterampilan menyimak atau mendengarkan. Di dalam permainan keterampilan dan menyimak ada dua permainan. Yang pertama adalah permainan fisik berantai. Fisik berantai ini permainan yang terdiri daripada dua kelompok atau dua organisasi atau dua kelompok yang terdiri daripada 6 sampai 7 siswa dalam satu kelompoknya. Lalu guru membisikkan kosakata atau kalimat yang diperlihatkan kepada siswa yang paling depan. Jadi, guru membisikkan kepada salah satu siswa dulu yang paling depan, lalu yang paling depan selanjutnya membisikkan kepada teman yang di belakang sampai seterusnya. Kemudian kelompok yang tercepat dan yang benar dialah yang menang. Permainan yang kedua adalah permainan tebak-tebakan. Permainan tebak-tebakan ini gunanya untuk melatih siswa untuk berpikir. Misalnya guru menanyakan dalam bahasa Arab, dia memiliki satu tangan, dia memiliki satu telinga,
tetapi dia tidak dapat mendengar suara orang yang menuangkan isinya. Atau dia memiliki satu telinga tetapi dia bukan hewan, tetapi dia adalah benda. Apa itu yang memiliki telinga tapi bukan hewan atau bukan makhluk? Apakah itu? Maka jawabannya itu adalah cangkir. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang permainan dalam bahasa Arab, yang mana permainan yang ketiga ini yaitu tentang permainan pada maddah kalam, yang mana permainan ini untuk melatih siswa dalam menuturkan sebuah kata dalam bahasa Arab, yang mana permainannya di sini ada 3 macam. Yang pertama ada permainan mendeskripsikan gambar, yang kedua ada permainan pantonim, yang ketiga ada permainan luar tangga. Permainan yang pertama yaitu permainan mendeskripsikan gambar, yang mana di sini permainannya yaitu guru memperlihatkan beberapa gambar orang-orang yang terkenal seperti tokoh-tokoh kepada siswa, kemudian menyuruh salah seorang dari siswa tersebut untuk mengomentari satu gambar tersebut. Demikian sampai akhir. Permainan mendeskripsikan ini senada dengan strategi ta'bir min aswar, yakni suatu strategi pembelajaran bahasa Arab bertujuan untuk melatih siswa menceritakan apa yang dilihat dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian permainan yang kedua yaitu permainan pantonim, yang mana sama halnya permainan madza amal, hanya saja soalnya lebih panjang dan perbuatan yang diperagakan guru itu atau siswa lebih kompleks, sehingga siswa menceritakan ke dalam beberapa kalimat, bahkan bisa sampai kepada beberapa paragraf. Nah, yang ketiga yaitu permainan luar tangga, yang mana permainan ini bertujuan untuk melatih kecepatan siswa dalam berbicara. Sementara itu ada beberapa alat yang diperlukan dalam permainan ini, antara lain papan, kertas luar tangga yang dilengkapi dengan gambar kan sebanyak dulu, yang kertas ular tangga yang bergambar, dan dadu. Nah, dadu di sini tidak mesti dadu yang ada, bisa juga guru membuat dadu itu sendiri dengan angka-angka Arab. Nah, kemudian yang terakhir yaitu permainan yang keempat, permainan pada maddah qiraah, yang mana permainan ini bertujuan untuk melatih siswa dalam membaca teks bahasa Arab. Permainan di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada sobekan cerita al-aruq al-mumazzaq, dan yang kedua ada menyusun kalimat takwin al-jumal. Yang pertama yaitu sobekan cerita, yang mana di sini guru memilih cerita-cerita pendek dari sebuah buku, majalah, koran, dan sebagainya. Boleh pilih. Kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, guru menceritakan cerita tersebut. Setelah selesai, siswa disuruh mengurutkan sesuai dengan urutan materi yang diberikan tadi. Untuk variasi permainan, setelah siswa menyelesaikan tugasnya, guru meminta beberapa siswa untuk membaca ulang apa yang telah dia kerjakan, apakah sudah sesuai dengan yang diceritakan tadi atau tidak. Yang terakhir yaitu permainan menyusun kalimat takwin al-jumal, yang mana di sini siswa diminta untuk membentuk sebuah kalimat sempurna dan hasilnya akan dibacakan kemudian ditulis di papan tulis. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai permainan dalam bahasa Arab. Yang mana di sini ada permainan dalam maddah kalam, ada maddah qiraah, ada maddah istima, dan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.